Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Oke, saya mulai. Sebelum kita mulai pembelajaran lebih lanjut, marilah kita awali kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini dengan membaca doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Saya ada motivasi. Tadi saya sunting, saya ambil dari internet. Ada motivasi yang berbunyi seperti ini. Jika kau tidak bisa terbang, maka larilah. Jika kau tidak bisa berlari, maka berjalanlah. Dan jika kau tidak bisa berjalan, maka merangkaklah. Namun, apapun yang kau lakukan, kau harus terus maju ke depan. Dari Martin Luther King Jr. Maksudnya adalah, motivasi ini adalah berbunyi, jadi setiap orang itu punya tempo masing-masing. Ada yang temponya cepat, ada yang temponya lambat. Tapi yang paling penting adalah memulainya. Mulai dari sekarang dan jangan berhenti sampai tujuannya bisa tercapai. Itu motivasi untuk hari ini. Kemudian saya lanjutkan untuk pembelajaran kita pada hari ini nanti mempunyai tujuan. Yang pertama, menganalisis latihan pengukuran pada komponen kubugeran jasmani komposisi tubuh, yang mana nanti kita akan mempelajari tentang indeks massa tubuh. Kemudian berat badan ideal dan denyut nadi. Setelah kalian nanti menganalisis, nanti kalian mengukur indeks massa tubuh, berat badan ideal, dan denyut nadi latihan. Yang diukur adalah punyanya masing-masing. Jadi berat badannya sendiri, tinggi badannya sendiri, denyut nadinya sendiri. Kemudian, apa sih manfaatnya? Tapi sebelum kita belajar, kita masuk ke manfaatnya, nanti saya ada video, bisa diperhatikan ya. Tadi kalian sudah melihat video yang isinya ada beberapa pertanyaan, itu pasti kalian gini-gini ya. Ya itu saya gitu ya. Suka makan, suka tidur, malas beraktivitas ya. Tidak ya, semoga tidak ya. Di TP2 tidak ada ya. 11 TP2 ya. Semua rajin berolahraga. Nah, dari mulai malas berolahraga, kemudian
suka tidur-tiduran, malas beraktivitas, kemudian makan makanan yang berlebihan. Terus apakah saya atau kalian, apakah diri kita sendiri ini masuk dalam kategori obesitas? Kira-kira jawabannya bagaimana? Nah, untuk menjawab itu kita harus tahu apa itu obesitas ya. Obesitas itu apa? Terus nanti untuk mengetahui atau untuk mengkategorikan bahwa kita masuk kategori obesitas, kategori kurus, kategori normal, sedang, itu nanti kita akan melakukan penghitungan tes ya, melakukan semacam tes ya. Tesnya hanya mengukur tinggi badan dan mengukur berat badan. Nah, nanti akan dihitung dengan rumus indeks massa tubuh yang nanti akan saya jelaskan di belakang. Sampai di sini paham ya? Paham. Paham, Pak. Paham. Terus apa kaitannya atau apa fungsinya dalam kehidupan kita ketika kita sudah mempelajari ini, nanti materi ini? Ada yang tahu kira-kira? Ini sangat penting ya. Kenapa? Karena komposisi tubuh itu berkaitan secara langsung, berkaitan erat dengan kondisi kesehatan kita. Kalau kita kegemukan atau obesitas, tentunya nanti akan banyak penyakit yang bersarang di dalam tubuh kita atau yang menghampiri kita. Termasuk juga kalau terlalu kurus, itu juga tidak sehat. Itu menunjukkan bahwa kita kekurangan gizi. Nanti akan, kalau kalian masih dalam masa pertumbuhan, nanti akan mempengaruhi gerak dur-dur, nggak tinggi-tinggi ya. Tapi meskipun itu dipengaruhi keturunan juga, tapi untuk mengetahuinya, untuk mengetahui bahwa kita masuk kategori normal atau kurus atau obesitas, itu kita nanti harus bisa menghitung indeks massa tubuh kita. Ini indeks massa tubuh itu adalah cara paling sederhana untuk mengetahui kategori berat badan kita. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Oke, untuk tujuan pembelajaran kita, yang pertama adalah menganalisis latihan pengukuran yang berupa indeks massa tubuh, kemudian berat badan ideal, dan denyut nadi latihan. Yang kedua, mengukur indeks massa tubuh, berat badan ideal, dan denyut nadi. Jadi nanti kita praktekkan mengukurnya untuk diri kita sendiri. Kemudian apa itu komposisi tubuh? Komposisi tubuh itu adalah proporsi relatif jaringan lemak dan jaringan bebas lemak dalam tubuh. Jadi jaringan bebas lemak di sini yang dimaksud adalah organ, jaringan, dan otot, juga tulang dan tulang rawan. Jadi itu nanti yang diambil adalah berat badan itu tanpa lemak, itu dikira-kira ya. Untuk biar signifikan atau hasilnya biar benar-benar mewakili, itu nanti ada penghitungan berapa persen lemak tubuh kita, tapi nanti kita tidak sampai di sana, kita nanti cukup menghitung indeks massa tubuh kita. Dan kita masuk di dalam materi ya. Pengukurannya nanti kita ada tiga poin atau 3 pengukuran yang akan kita lakukan. Yang pertama nanti kita akan mengukur indeks massa tubuh, kemudian yang kedua nanti kita akan mengukur berat badan ideal, dan yang terakhir nanti kita akan mengukur denyut nadi maksimal. Dan di dalamnya sini kita nanti akan bahas satu persatu. Kenapa kita harus mengukur indeks massa tubuh? Kenapa kita harus mengukur berat badan ideal? Kenapa kita harus mengukur denyut nadi latihan? Kita masuk indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh adalah indeks sederhana dari berat badan terhadap tinggi badan yang digunakan untuk mengklasifikasikan kelebihan berat badan dan obesitas pada orang dewasa. Jadi nanti tujuannya mengukur indeks massa tubuh ini adalah biar kita tahu masuk kategori yang mana. Apakah nanti kita masuk kategori obesitas, masuk kategori kegemukan, masuk kategori sudah ideal, itu nanti kita pakai ini. Untuk rumusnya,
indeks massa tubuh atau IMT, atau bahasa Inggrisnya itu BMI, Body Mass Index, yaitu berat badan satuannya kilogram. Misalkan saya berat badannya 75, berarti nanti ini saya masukkan 75 kg, kemudian tinggi badannya dalam meter dikuadratkan atau dikali tinggi badan. Tinggi badan saya 175, berarti 175, tapi dijadikan meter. 175 itu kan senti. Nah, itu dijadikan meter, jadi 1,75 dikuadratkan. Nah, itu untuk membagi berat badan saya. Itu nanti hasilnya, nanti akan ada kriterianya. Atau ada apa namanya kategorinya masuk di mana. Untuk berat badan ideal yang laki-laki, itu tinggi badan dalam sentimeter dikurangi 100. Misalkan saya tinggi badannya adalah 175, berarti 175 dikurangi 100 tinggal 75. Dikurangi tinggi badan dalam sentimeter dikurangi 100. Dikurangi itu tinggi badan saya 175 dikurangi 100, berarti 75 dikali 10%-nya. 10%-nya 75 itu untuk mengurangi tinggi badan saya dikurangi 100. Dengan untuk cewek, yang membedakan kalau laki-laki itu 10%, kalau untuk perempuan itu pengalinya 15% dari tinggi badan dikurangi 100. Sekarang menghitung berat badan normal. Berat badan normal itu rumusnya tinggi badan dalam sentimeter dikurangi 100. Kalau tinggi badan saya 175 dikurangi 100 berarti 75. Kalau saya masuk rank itu berarti berat badan saya normal. Itu ya. Kemudian yang ketiga, kita coba menghitung denyut nadi latihan. Denyut nadi latihan ini maksudnya adalah untuk menghitung denyut nadi yang harus kita capai saat kita latihan. Jadi ini ibaratnya gini, saya latihan olahraga lah, jogging. Kemudian saya ngitung denyut nadi. Kalau denyut nadi saya ini belum masuk antara 60% sampai 80%-nya denyut nadi maksimal saya, berarti latihan saya itu belum bisa memberikan efek yang berarti pada saya. Apa maksud saya? Kurang paham. Kurang paham? Saya ulangi. Kurang paham, Pak. Denyut nadi maksimal itu berarti denyut nadi yang kita capai itu maksimal. Jadi sudah tidak bisa naik lagi. Kalau naik lagi itu bisa membahayakan nyawa kita. Itu denyut nadi maksimal. Kalau diperhatikan di layar kalian, kelihatan ya di kamera saya ya. Di situ Iya, Pak. ada denyut nadi maksimal. Denyut nadi maksimal itu berarti 220 dikurangi usia. Kalian usianya berapa? 16 ya? Ya, 16. Berarti 220. Ini saya contohkan 16. Berarti 220 dikurangi 16. Hasilnya berapa? 204 ya? 4. Nah, kalau
denyut nadi kalian selama 1 menit itu melebihi 204, nah itu bisa membahayakan nyawa kalian. Karena jantungnya sudah maksimal bekerja, tidak bisa bekerja lagi, itu sudah paling maksimal, mentok. Kemudian, untuk menghitung denyut nadi latihan, kita kan tadi sudah tahu denyut nadi maksimalnya ya, 204. Berarti 60%-nya dari 204 sampai 80%-nya 204 itu adalah denyut nadi latihan. Nah, hasilnya bisa dilihat di tampilan. Ada 122, itu 60%-nya, sampai 163. Nah, ini untuk memonitor latihan kalian. Ketika kalian lari atau bersepeda, setelah selesai, itu kalian ukur denyut nadi ya. Sini ya. Kelihatan ya? Di pergelangan tangan atau di leher, selama 1 menit itu dihitung, kalau belum dapat antara 122 sampai 163, itu latihannya atau olahraganya belum memberikan efek yang berarti pada tubuh kalian. Seharusnya masih bisa ditingkatkan lagi intensitasnya. Paham? Paham, Pak. Oke, Paham. lanjutkan. Kemudian ini ada zona-zona atau ada kategori ya untuk menurunkan berat badan itu antara 60, 50 sampai 60%-nya dari denyut nadi maksimal. Itu sangat ringan sekali. Terus antara 60 sampai 70%-nya denyut nadi maksimal itu juga masih masuk kategori ringan olahraganya. Kemudian untuk meningkatkan kebugaran, tidak hanya sekedar menurunkan berat badan, tapi meningkatkan kebugaran biar tambah bugar. Itu masuk ke kategori tengah-tengah, moderat ya. Itu antara 70 sampai 80% dari denyut nadi maksimal kalian tadi. Kalau denyut nadi maksimal kalian tadi 220, berarti tinggal mengalihkan 70%-nya 220 berapa lah itu. Kalau kalian berolahraga, dihitung ya, biar tahu kalian olahraganya memberikan efek apa tidak. Kemudian sangat tinggi atau keras itu 80 sampai 90%. Kemudian maksimum itu 90 sampai dengan 100%. Itu untuk atlet-atlet itu biasanya. Kemudian untuk ini intensitasnya ya. Intensitasnya sangat rendah, itu fungsinya untuk recovery atau untuk pemulihan ya. Jadi habis olahraga keras, biar pulih olahraganya, pakainya 50 sampai 60%-nya denyut nadi maksimal. Kemudian ini sama seperti tadi ya. Saya lanjutkan. Kita masuk ke kriteria. Tadi kan sudah menghitung indeks massa tubuh ya. Indeks massa tubuh itu nanti hasilnya dapat berapa, kemudian dilihat masuk kriteria yang mana. Ini klasifikasi dari WHO, bisa dilihat. Dari WHO itu berat badan kurang. Itu kalau hasil IMT-nya kurang dari 18,5. Kalau masuk klasifikasi berat badan normal itu 18,5 sampai 22,9. Kalau kelebihan berat badan atau overweight itu dengan resiko ya, itu masuk kalau hasilnya IMT-nya 23 sampai 24,9. Kemudian masuk kategori obesitas tingkat 1 itu kalau hasil perhitungan IMT-nya 25 dikurangi 29,9. Obesitas tingkat 2 atau kelas 2 itu kalau hasil IMT-nya, IMT ya bukan berat badan ya, IMT-nya lebih dari sama dengan 30. Jadi 30 hasilnya 30 ke atas itu masuk kategori obesitas tingkat 2. Kemudian ini klasifikasi yang dari Kemenkes. Kategori kurus, beratnya ringan, itu antara
Ini ya. 17 sampai kurus berat itu kurang dari 17 hasil IMT-nya. Kalau kurus ringan itu antara 17 sampai dengan 18,4. Kategori normal itu antara 18,5 sampai 25,0. Sedangkan untuk kategori gemuk ringan itu 25,1 sampai 27,0. Sedangkan untuk gemuk berat itu lebih dari 27. Nah, yang digunakan di Indonesia, yang di Kemenkes itu ini, yang klasifikasi yang itu. Bisa diperhatikan untuk lembar kerjanya, di situ ada petunjuk umum. Petunjuk umumnya berarti silakan dibaca, berdoa, kemudian pahami yang ada di bahan ajar, kemudian kerjakan dengan prinsip jujur, antusias, disiplin, dan tanggung jawab. Untuk langkah-langkah tugasnya di sini ada, nanti tugasnya cukup satu, membuat laporan pengukuran, tapi nanti kalian belajar survei ya, mini survei, belajar menyurvei atau survei kecil-kecilan lah. Di sini nanti bisa dibaca. Kemudian buat laporan hasil survei dengan format terlampir, nanti saya lampirkan. Setelah dibuat laporannya, kemudian diupload di aplikasi Silena atau di e-learning yang biasa kita gunakan. Alamatnya juga sudah saya sertakan di sana. Untuk penilaiannya nanti saya menilai sikap, mulai dari partisipasi, berarti join di Google Meet ini saya nilai, kemudian mengerjakan tugasnya tepat waktu. Nah, tugasnya nanti dikumpulkan atau batas maksimalnya 2 hari setelah pembelajaran kita ini. Nanti 2 hari yang akan datang harus sudah terkumpulkan. Kemudian mengerjakan sesuai dengan ketentuan. Jadi saya sudah buat ketentuan, silakan dikerjakan sesuai dengan ketentuan dan melaksanakan kegiatan dengan sungguh-sungguh jujur. Jadi datanya tidak dikarang-karang, jujur ya. Terus untuk penilaian pengetahuan, nanti ada soal, silakan dikerjakan. Soalnya esai, jumlahnya 5. Sudah ada. Untuk keterampilan juga nanti saya nilai hasil laporannya. Nah, ini untuk format laporannya. Sini ada identitas, ada nama, kelas, NIS, berat badan, dan tinggi badan, serta denyut nadi istirahat. Kemudian nama kegiatan, survei, indeks massa tubuh. Jadi nanti kalian survei, di sini survei kecil-kecilannya nanti menyurvei 5 orang. 5 orang itu boleh keluarga, boleh tetangga. 5 saja. Berarti 6 termasuk dirimu. Untuk yang 5 orang ini tidak dengan berat badan ideal dan denyut nadi latihan, hanya indeks massa tubuhnya yang dihitung. Jadi 5 orang ini kamu wawancara berapa tinggi badannya, berapa berat badannya. Kalau tidak tahu atau lupa ya dikira-kira yang terakhir ngukur itu berapa tinggi badan dan berat badannya. Nah, 5 orang tersebut nanti kalian masukkan ya di laporan. Tapi sebelum masuk ke laporan yang surveinya, laporan yang dirimu sendiri. Indeks massa tubuhmu dapat berapa, kemudian hasilnya berapa, dan masuk kategori apa. Nanti dideskripsikan di sini. Kemudian berat badan ideal. Berat badanmu berapa, idealnya berapa, selisih berapa, kurang atau berlebih. Lah, itu juga dideskripsikan di kolom ini. Kemudian denyut nadi latihan. Denyut nadi latihan ini tujuannya nanti untuk tindak lanjut kalian. Kalau sudah tahu kamu overweight atau kurang, berat badannya kurang, lah harusnya kamu apa? Berarti latihan yang bagaimana? Latihan yang memenuhi denyut nadi latihan. Kemudian hasil survei, kolomnya berisi nama. Nama ini boleh disamarkan lah. Boleh nama asli, boleh nama disamarkan. Misalkan si A, hasilnya berapa IMT-nya? 20. Oh, masuk kategori normal. Si B masuk berapa hasilnya? 16. Oh, masuk kategori kurang berat badan atau kurus ya. Ini silahkan gunakan kategori yang dari WHO ya. Kemudian kesimpulannya di sini dari hasil survei yang telah kalian lakukan,
Dari 5 responden ini rata-rata indeks massa tubuhnya berapa? Kemudian masuk kategori apa? Terus tindak lanjutnya untuk hasil yang diperoleh itu harus melakukan latihan apa? Harus bagaimana latihannya? Lah itu nanti silahkan dituliskan di kesimpulan. Oke, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Mau bertanya. Silahkan sebutkan nama dan nomor absen. Nama saya Uswatun Hasanah, nomor absen 31. Oke, silahkan Uswatun, pertanyaannya apa? Saya kan Oke. Untuk pertanyaan bagus ya dari Uswatun ya. Jadi pertanyaannya Uswatun itu seperti ini. Saya kelihatan gendut, jadi secara tampilan saya gendut. Tetapi saya IMT-nya hasilnya masih normal. Nah itu bagaimana? Apakah IMT-nya itu yang salah atau penampilan saya yang salah? Nah, itu jawabannya seperti ini. Jadi jadi memang benar IMT ini tidak begitu akurat, tapi sudah bisa secara sederhana lah untuk mengetahui kita klasifikasinya masuk kategori overweight atau kekurangan. Nah, kemudian usia juga mempengaruhi. Semakin tua, jaringan ototnya itu semakin menyusut. Jadi komposisi otot itu semakin kecil lah. Mungkin untuk kasusnya Uswatun ini, dia perempuan ya, sudah jelas. Lemaknya lebih banyak daripada laki-laki. Gitu ya, Uswatun ya. Iya, Pak. Terima kasih. Ada yang kurang jelas lagi, Uswatun, Hasanah? Sudah jelas. Jelas ya. Yuk, siapa lagi yang mau bertanya? Pak, saya mau tanya. Silahkan, Cinta. Kan saya udah makan banyak, tapi Ya. kok kurus ya? Oke, jawaban saya yang pertama. Jadi yang mempengaruhi kualitas penyerapan gizi atau penyerapan makanan itu banyak ya. Yang pertama dari keturunan. Mungkinkah bapak ibunya Sinta itu tidak ada yang gendut atau mbah-mbahnya, nenek-neneknya, kakek-kakeknya itu tidak ada yang gendut. Semua kering. Itu mungkin dari gennya sudah bawaan dari sana, sudah tidak bisa gendut. Tapi ya memang bisa gendut juga. Nah itu juga bisa karena aktivitas. Mungkin Sinta makannya banyak, tapi aktivitasnya juga banyak. Tiap pagi lari-lari, sore lari-lari lagi, malam tidur ya. Nah itu juga mempengaruhi. Jadi banyak faktor ya. Nah beda kalau kasusnya seperti ini. Sudah makannya banyak, kerjaannya tidur, tidak mau beraktivitas, kemudian malas berolahraga, kok kering, nah itu baru cacingan ya. Kalau mungkin Sinta tadi masih kurus, selalu kurus meskipun makannya banyak, tapi dia punya diimbangi dengan aktivitas itu wajar ya karena ada aktivitas. Gitu ya Sinta ya. Kamu aktivitasnya apa? Lari dan bersepeda ya? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Seminggu berapa kali Sinta? Kalau nggak 1 ya 2. Oh, ya yang penting rutin itu ya, seminggu 3 kali, Ya. seminggu 2 kali. Oke, berarti saya lanjutkan. Sesi berikutnya adalah penutupan pembelajaran. Jadi saya mau menutup pembelajaran pada hari ini. Tapi sebelum saya tutup, saya mau menyampaikan beberapa catatan atau evaluasi atau ringkasan dari pembelajaran kita tadi. Yang pertama, kita tadi sudah mempelajari bagaimana cara mengukur atau menghitung indeks massa tubuh kita. Kemudian yang kedua, kita juga mempelajari bagaimana menghitung berat badan ideal kita. Jadi ideal kita itu berarti target kita berat badannya itu gitu, itu idealnya kita. Kalau kita berlebihan berarti kita tidak ideal, kurang dari berat badan ideal pun kita kekurangan. Kemudian yang ketiga, kita sudah mempelajari latihan atau zona latihan ya. Kita sudah mempelajari denyut nadi latihan, yaitu denyut nadi yang harus dicapai
ketika kita beraktivitas olahraga. Jadi kalau denyut nadi belum mencapai pada zona latihan tadi, denyut nadinya atau olahraganya itu tidak atau kurang memberikan efek pada tubuh kita. Kemudian yang terakhir ada penugasan. Penugasannya tadi mini survei, mensurvei sanak keluarga atau tetangga minimal 5 orang. 5 orang tadi dihitung indeks massa tubuhnya, kemudian dilaporkan dan laporannya dikirim atau diunggah pada aplikasi Silena. Kemudian waktu pengirimannya 2 hari dari sekarang. Kemudian ada kata-kata motivasi lagi ini. Ini kaitannya dengan olahraga. Kita tidak berhenti berolahraga karena menjadi renta. Kita menjadi renta karena kita berhenti olahraga. Jadi maksud dari kata-kata atau quotes ini adalah mari kita berolahraga sejak muda atau sejak dini agar kelak di hari tua kita tidak renta atau kita akan unduh ketika kita kelak menjadi tua. Itu yang dapat saya sampaikan. Terus apabila ada kekurangan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian apa sih? Wis ngono tok ya. Untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan. Sampai ketemu semester depan ya, karena semester ini kita sudah habis ya. Tinggal kita penilaian akhir semester, kemudian kita berganti semester. Semoga di semester depan sudah daring-daringnya sudah selesai dan kembali ke luring ya, biar kita lebih enak, biar kerjaannya tidak tidur-tiduran melulu ya. Kemudian saya lebih akrab, lebih kenal dengan kalian. Kalau model seperti ini nanti kita akan jauh ya, meskipun dekat di hati ya. Sampai di sini ada yang hendak ditanyakan lagi mungkin atau disampaikan? Belum, Mbak. Belum ada. Silakan Viola memimpin berdoa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin, terima kasih. Sampai ketemu semester depan. Semoga sehat selalu ya. Salam buat Bapak Ibu di rumah. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Selalu cuci tangan. Kalau keluar-keluar taati protokol ya, protokol COVID ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih. Silakan boleh meninggalkan meeting. Terima kasih ya.